tiba-tiba saya kaget dengan perkataanmu ini, kok mau ingin mundur itu istilahnya gimana ya? Saya kayaknya kehilangan seorang guru gitu loh istilahnya. Saya banyak belajar dari kamu soalnya, sering nonton kamu. Gitu. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat lah insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan arsy Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan arsy Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini ya, kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana si RK curhat-curhat dia ya, karena diserang oleh herder-herdernya si Edis dan dia juga sebenarnya lucu ya, di dalam kekristenan ada Nathan juga yang menantang Edis sama RK untuk berdebat ya, karena amburadul katanya. Nah wah pokoknya nih rumit ruwet gitu ya, mereka saling bermusuhan satu dengan yang lain. Lucu, mereka saling tantang satu dengan yang lain, mereka saling hina satu dengan yang lain. Padahal mereka ini sama-sama penghujat, sama-sama penista agama ya. Inilah kuasa Allah, di mana Allah akan permalukan mereka, di mana Allah akan buat mereka tuh kesakitan dengan hal yang sepele. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Sedikit lagi bro, untuk Edis TV yang komen ini pakai akun yang satunya yang apologis The Cross. Buat lu Edis ya, nggak usah framing di komen. Kalau lu gentle, kalau lu berani, bantu RK buat diskusi sama gua tantang lu juga Edis ya. Untuk kalian berdua RK sama Edis TV, gua tantang kalian untuk berdiskusi sama gua terkait kata Allah yang ada di dalam Bible. Jangan kalian bisanya hanya berbicara tentang Islam, berdiskusi tentang Islam, tapi ketika ditanya mengenai iman Kristen, kalian ngacok jawabnya. Ketika berdiskusi tentang iman Kristen, amburadul jawabnya. Ya, yang satu mengakui bahwa Tuhannya ada 3. Ya, bahkan beberapa kali kesempatan Edis tidak mengakui Yesus sebagai Tuhannya. Ya kan? Yang satu si RK mengatakan bahwa ada 2 Kristus. Ya, mengakui bahwa ada 2 Kristus, dan bahkan dia mengatakan Paulus sholat tahajud, dan dia juga mengatakan Isa Al-Masih dan Yesus Kristus ini adalah tokoh yang sama. Ngaco kan? Nah, jadi untuk kalian berdua Edis TV dan RK ya, saya tantang kalian berdua untuk diskusi bersama saya terkait kata Allah yang ada di dalam Bible, terkhususnya yang ada di dalam LAI. Apakah ini nama atau gelar, dan apakah ini punya orang Kristen atau bukan? Oke, gua tunggu tanggapan kalian berdua, gua tunggu respon kalian berdua dengan tantangan gua ini. Oke, Shalom alaikum bismillah, khamasya, bye bye. Ya, mengundurkan diri ya, entah sesaat berapa lama saya nggak tahu ya. Saya akan, karena saya bukan termasuk apologet ya, yang apologet hanya pihak-pihak tertentu, jadi saya akan mengundurkan diri ya, dan saya tidak akan berapologet lagi ya, tidak akan berapologet ya untuk sesaat atau waktu yang dalam waktu yang tidak ditentukan ya, dalam waktu yang tidak ditentukan ya. Dan memang banyak orang yang memang Bang RK jangan, Bang RK nanti tidak ada penyeimbang, pengajaran Alkitabnya seperti apa, tidak ada penyeimbang dan lain-lain. Ya saya mau bagaimana? Ya, karena ini bukan cuma satu orang, ya netizen ini bukan cuma satu orang yang menyerang saya. Ya saya nggak tahu mereka, bukan cuma satu orang netizen yang menyerang saya di TikTok ini, bukan cuma satu orang, ribuan, ya ratusan. Ya saya udah bilang, kalau teman-teman ucilim-ucilim yang menyerang saya, ya mencekal saya, itu hal biasa buat saya.
hal biasa. Ya, hal biasa. Ya, hal biasa. Kalau teman-teman ucil-ucil yang menyerang saya itu hal biasa, tetapi kalau udah sesama Kristen yang udah saling mencekal, ya, jadi ingin memboikot, ya, dunia perapologetan di TikTok ini, ya silakan, ya, silakan. Jadi memang saya memang udah berpikir bahwa, ya, karena memang begini teman-teman, banyak orang yang memang tidak mau belajar Alkitab, ya, banyak orang memang tidak mau belajar Alkitab. Ya, tidak mau belajar Alkitab. Yang mereka lebih senang dan perdengarkan itu di kuping mereka itu adalah hal-hal yang di luar daripada Alkitab. Nah, ini masalah besar. Tetapi memang saya perhatikan bahwa mereka lebih senang hal-hal yang bukan Alkitab. Bible-nya sendiri, Alkitabnya sendiri tidak mau dipelajari. Ya, jadi Bible-nya sendiri, Alkitabnya sendiri tidak mau dipelajari. Jadi ya. Ya, kita lihat kehancuran di kubu kekristenan seperti apa kalau memang tidak ada penyeimbang untuk memelaraskan dan mempelajari Alkitab. Karena memang orang tidak mau belajar Alkitab sekarang. Ya, jadi memang saya lebih pikir bahwa ya udahlah, saya bukan apologet dan mungkin mereka sendiri, pihak-pihak tertentu sendiri yang apologet, ya it's okay, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Ya, jadi memang saya pun memang udah berpikir bahwa memang saya akan mengundurkan diri. Entah berapa lama saya nggak tahu, ya, entah berapa lama saya nggak tahu, saya mengundurkan diri, ya, tapi memang ya seperti itu, ya. Saya kalau ucil-ucil yang mau menyerang saya nggak masalah, tapi memang di TikTok ini memang kenyataannya seperti itu teman-teman, ya, kenyataan di TikTok ini memang pahit, ya. Ya, kenyataan di TikTok ini memang pahit. Nah, saya nggak akan gabung siapa-siapa. Ya, Bang Tony, saya nggak akan gabung sama siapa-siapa. Karena apa? Ya, bagi saya udah ngaco semua. Pengajaran udah pada kacau semua. Ya, kalian nggak pernah belajar Alkitab dengan baik dan benar, itu nggak pernah. Nggak mau kalian mendengarkan belajar Alkitab, itu nggak pernah mau. Ya, jadi mungkin ada RK-RK lain lagi yang akan menggantikan, dan ya Tuhan tidak pernah kekurangan untuk memilih hambanya untuk melayani, itu tidak pernah, ya, tidak pernah. Jadi memang susah, ya, susahnya seperti itu, ya. Jadi bukan cuma 1-2 orang teman-teman, ya. Ini udah kayak api yang merambat. Kalau cuma 1 orang mungkin saya tidak akan dengar. Ya. Gak usah Ipos, gak usah bahas Rudy Iskariot gara-gara pertikaian seperti ini memang kan netizen on. Kalian netizen on. Ya. Jadi memang saling menyerang ini. Ini yang buatan tidak mau sibuk fokus membahas Alkitab, mempelajari Alkitab dengan baik, ya. Tetapi malah lebih sibuk dengan hal-hal yang seperti ini. Jadi maka saya bilang TikTok, dunia perapologetan TikTok ini sedang tidak baik-baik saja. Ya. Dunia perapologetan TikTok ini sedang tidak baik-baik saja. Jadi kalian mau apa dengan saya yakin kalian ada banyak yang kecewa, ya, tetapi memang seperti itulah. Ya, seperti itu. Jadi saya lebih pilih bahwa saya kalian begini, ya, kita sesama Kristen ini, ya, saling menjatuhkan satu sama lain, mencekal satu sama lain, ya. Bukan cuma 1 orang, saya udah bilang. Yang DM saya ini bukan cuma 1 orang. Saya nggak tahu ini seperti spam. Ya, tahu nggak spam? Jadi seperti spam DM. Bayangkan banyak sekali DM saya itu dari pihak kekristenan untuk menyuruh saya, RK kamu bukan apologet, kamu gak usah jadi apologet lagi. Nah, itu seperti spam. Dan spam ini akun-akun asli semua, bukan akun palsu. Ya. Jadi, ya, saya memang udahlah. Mar PKPK aja saya, bukan Mar PKPK saya udah host barbar aja saya.
Memang udah berpikir sampai sejauh itu ya. Tetap saya akan melayani, tetap saya pelayanan di YouTube ya, kasih pengajaran ya. Tetapi kalau untuk menyeimbangkan ini kayaknya memang saya bukan udahlah. Mungkin saya di pihak lain gitu ya. Ya di pihak lain ya. Kamu cocok jadi pengajar. Nah, ini kayak orang-orang kayak gini nih. Nah, ini orang-orang ini maaf, makanya saya bilang pantas dibilang herder. Ya. Ya. Sekarang gini, kalian mengerti nggak arti apologet itu apa? Banyak orang yang nggak ngerti. Ya, ini banyak orang yang nggak ngerti arti dari apologet. Ya, jadi apologet itu tidak perlu jangan membahas Alkitab. Kalau mau jadi apologet itu harus keluar, ya, tidak usah membahas Alkitab, ya, lebih fokus bahas agama lain. Nah itu nah, kalau yang membahas Alkitab dan memberikan pengajaran itu bukan apologet. Jadi pandangan dan definisi mereka ini secara langsung sudah merubah dasar pemahaman Alkitab itu sendiri. Ya, dasar pemahaman Alkitab itu sudah dirubah. Ya, pemahaman Alkitab ini kalian sudah rubah. Jadi jangan salahkan Uclim ketika Uclim itu membuat sebuah statement, oh orang oten nggak ngerti Bible-nya sendiri. Ya, karena apa? Kalian sendiri tidak mau belajar Alkitab. Ya. Nah, ini apologet ini mempertahankan iman. Jadi memang lebih fokus kita membahas iman kita. Tapi memang cara pandang orang ini udah berbeda, teman-teman ya. Ya. Jadi memang saya tidak tahu teman-teman kecewa atau tidak. Jadi memang saya memang sudah memutuskan memang ya, kayaknya sepertinya saya akan berhenti jadi apologet. Ya, saya tidak tahu waktu sampai kapan, saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu sampai kapan. Ya, saya akan berhenti jadi apologet, saya tidak tahu. Ya, kita nggak tahu lah. Ya, seperti itu teman-teman ya. Saya nggak tahu lah berhenti sampai kapan, saya nggak tahu. Ya, jadi mungkin ya seperti itu ya. Silakan. Itu lebih baik. Ya, memang lebih baik, memang bagus itu. Halo Bang, shalom Bang. Shalom, Shalom Bang. Bang Irka. Shalom. Ya, shalom Bang. Ya ini, ya mungkin ini saya dari room sebelahnya dari Tasya tadi. Aduh, di situ kacau sekali Bang. Ya kan Dia ada bicara apologet tentang lain tulis. Bang yang bisa menjawab Wanes dan lain-lain, kan ada apologet lain di Tasya. Iya, Itu kan Wanes. Tidak. Iya, tadi saya dari sana, woi, kacau melawannya, hancur-hancuran itu. Saya tadi kan Billy bilang, saya bukan apologet sekarang Bang. Saya bukan apologet sekarang, jadi mungkin saya tidak bisa berkomentar. Ya, karena memang hampir 1.000 orang nge-spam saya, DM saya dan bilang saya bukan apologet. Yang apologet cuma si A, si B. Ya, jadi mungkin jadi mungkin saya udah betul-betul mengundurkan diri dari TikTok ini. Ya, mungkin saya beralih ke tempat yang lain. Gitu. Gitu. Bagus kok. Ya, seperti Bang itu. Irka bagus kok. Asli mana Bang? Siapa ya? Saya nih aslinya orang Ambon. Oh, Ambon. Salam Tapi kenal. saya Bang, sementara ada di Nabire. Oh, di Nabire. Ya, salam kenal Bang. Salam Irka. kenal. Salam kenal juga Bang ya. Salam kenal juga. Ya memang saya tidak mau berkomentar masalah pengajaran karena mungkin ada yang lebih berkompeten untuk mengajar, ya, menjawab ya sudut pandang Islam, ya sudut pandang Islam tentang Kristen seperti apa, sudut pandang Wanes tentang Tritunggal seperti apa. Sudah ada orangnya, ya yang menjadi penyeimbang. Ya kan saya bukan apologet. Saya udah memang betul-betul saya udah cukup. Oke Bang, kalau gitu ya, salam ya, selamat pagi, Shalom. selamat siang. Selamat siang. Ya, langsung ke tempat lain aja. Ya, yang merasa lebih berkompeten dan lebih merasa bahwa dirinya adalah apologet. Jadi langsung tanya ke dia, ke orang-orang itu yang merasa dirinya apologet, ya langsung tanya ke orang itu aja. Ya, kan saya bukan apologet. Saya udah titik bahwa saya bukan apologet udah. Ya. Ini bukan cuma satu orang, ribuan spam saya.
Saya nggak tahu ada rencana apa di balik itu ya. Saya nggak tahu ya. Nah, nggak ada rencana apa di balik itu. Halo Bang Farhan. Halo, Nah, kenapa Farhan? nggak pengen naik aja. Buat apa kau naik? Ya, Nah, di bawah, main kelereng di bawah Cilim. Lagi malas saya membahas Islam itu, saya lagi malas ya. Ya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi bang. Selamat pagi Bang. Shalom. 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 Ini saya mau minta bertanya ini bang. Gimana Bang? Ini maksudnya untuk apa namanya ya? Ada nggak dijelaskan dalam Alkitab itu Kak, untuk langsung ke orang yang merasa apologet Bang. Saya bukan apologet sekarang Bang. Oh iya kak bang. Ya, saya bukan apologet lagi. Jadi abang kalau mau tanya silakan tanya orang yang mengaku dirinya adalah apologet, ya. Tanya Alkitab ke orang yang mengaku diri apologet, Bang. Ya. Gitu. Kenapa bisa begitu bang? Iya, karena saya bukan apologet, karena orang yang mengaku diri apologet yang merasa lebih tahu Bible, merasa lebih tahu Alkitab daripada saya. Ya. Jadi memang saya udah bilang kekristenan di TikTok ini, Bang, itu tidak sehat. Kenapa saya bilang kekristenan di TikTok ini tidak sehat? Ya Bang, kenapa saya bilang tidak sehat? Karena apa? Semuanya sudah berkubu, ya, semuanya sudah berkubu dan merasa yang ini paling benar, yang ini paling benar. Semuanya sudah berkubu, ya, merasa bahwa pengajarannya paling benar, ini paling benar. Banyak orang yang sudah merasa apologet tetapi anti kritik terhadap pengajaran. Ya. Nah, ini berbahaya. Ini kemunduran iman. Ketika sudah anti kritik terhadap pengajaran itu sudah kemunduran iman. Nah, jadi kalau abang mau tanya seputar Alkitab, tanya orang yang merasa dirinya apologet. Karena saya bukan apologet, saya mau beralih host, gitu Bang. Oke lah bang, terima kasih bang. Oke Bang, Oke. mengerti Bang ya. Shalom. Shalom. Ya. Shalom. Ya. Ya. Ini bukan cuma satu orang. Ribuan orang nge-spam saya, nge-DM saya. Ya. Jadi mungkin teman-teman tidak akan melihat lagi saya akan berdebat di TikTok ini ya dalam waktu yang tak kurun waktu yang tak ini saya udah nggak tahu lagi ya teman-teman ya. Ya, saya nggak tahu ya. Ya, mungkin saya akan lebih beralih ke tempat lain ya ke ya udah yang lain aja lah, gas-gas yang lain-lain aja lah, yang tidak ada kemunafikan, tidak ada saling menyerang satu sama lain ya, seperti itu ya. Jadi memang ini fanatiknya fanatik rabies. Jadi banyak orang yang udah fanatiknya fanatik rabies. Salve. Ya. Ya, fanatiknya fanatik rabies. Tahu rabies? Nah, gitu udah. Ya, sudah fanatik rabies. Ya, jadi memang rusak. Ya. Rusak semuanya, ya. Kekristenan ini mengalami kemunduran iman. Ya. Ketika apa? Disuruh belajar Alkitab udah nggak mau, lebih fokus dengan orang. Jadi maka saya bilang kekristenan mengalami kemunduran iman. Ya, udah rabies semua. Betul itu. Ya, jadi saya nggak mau. Saya nggak ngomong siapa-siapa. Makanya saya bilang kalian jangan rabies, jangan fanatik bodoh, jangan bilang, oh ini RK ngomong ini. Saya hanya bilang saya mau mundur dari TikTok, dari dunia perdebatan. Udah kan selesai. Kalian kan 1000 orang DM saya kan, lebih spam saya. RK kamu nggak pantas jadi apologet, yang apologet cuma si A, si B. Ya kan? Udah, silakan kalian nama dia. Saya bukan apologet lagi. Saya nggak berdebat lagi. Udah selesai saya. Halo Mr. Fans. Yap, shalom. Bang Shalom, RK. shalom. Iya, jadi selama ini kan saya sudah melihat kualitas dan kapasitas Bang RK. Kenapa harus terpengaruh dengan orang lain? Ya, Kenapa biarkan. harus? Kan kita ini memberitakan kabar baik, memberitakan Injil. Jadi tidak usah terpengaruh dengan orang lain. Harus jalan aja, Bang RK.
Kita mendukung kok, banyak yang mendukung. Karena gini Bang, Begitu. Bang Fans. Ya, saya ini bukan cuma di satu sisi, tapi saya di tengah-tengah dihimpitkan dengan dua sisi, Bang. Ya. Artinya dari pihak saya sebagai Katolik, dari Protestan saya masuk Katolik. Ya kan? Tapi saya tetap netral selama ini, Bang Fans. Saya tetap netral dalam berdialog, berdebat dan diskusi, tidak menyerang kiri menyerang. Jadi di pihak sisi sini saya diserang, di sisi sini saya diserang. Ya. Jadi memang kayaknya memang saya udah lebih memutuskan untuk rehat dulu. Seperti itu, Bang. Tapi sebetulnya tujuan kita kan untuk memberitakan kabar baik. Itu inti tujuannya kan di situ. Ya, jadi itu penghalang atau hambatan itu yang terjadi saat ini, itu hambatan. Dan kita harus melalui hambatan-hambatan itu supaya tujuan kita tercapai. Saya sepakat Saya kira dengan begitu. Bang Fens. Ya, kabar baik itu apa sih sebenarnya kalau kita perhatikan? Injil kan? Iya, Kak. Ya, Injil Injil kan? Iya. Ya, Injil adalah Roma 1 ayat 16, kekuatan Allah yang menyelamatkan. Yang kita beritakan Injil adalah tentang siapa Yesus Kristus. Siapa Betul. Yesus Kristus, kedatangan, kematian, kebangkitan dan kenaikannya. Ya, tetapi banyak Ya. orang pada umumnya di TikTok ini memang sudah tidak fokus memberitakan tentang Injil dan Alkitab itu. Ya, lebih fokus dengan yang lain. Jadi memang, dan itu sangat digemari. Bahas Alkitab dan pengajaran itu tidak digemari, Pak. Iya. Ya. Artinya biarkanlah mereka berjalan sesuai dengan apa maunya mereka, tapi kita tetap berjalan pada rel yang Tuhan perkenankan, memberitakan Injil ya melalui media-media ini, media sosial seperti TikTok begitu. Jadi kalau saya jangan mundur, Pak RK, Bang RK, nanti kita harus terus di belakang gitu. Oke, biarkan saya berpikir dan rehat dulu, Pak. Biar saya berpikir Iya, saya dulu ya. pikir begitu, tapi jangan langsung saklek begitu, langsung mundur begitu, tapi biarkanlah berjalan dan merenungkan mungkin malam apa bagusnya. Yang jelas intinya itu bagaimana kita untuk memberitakan kabar baik. Ya. Ya. Terima kasih masukannya, Begitu, Pak. Bang RK. Terima kasih banyak masukannya, Pak. Iya. Oke, makasih. Makasih, Bang. Turun ya. Ya. Iya. Ya, saya memang bukan apa ya, teman-teman ya, bukan apa, tapi memang ya teman-teman ya lebih banyak tidak suka pengajaran Alkitab. Jadi apa yang beritakan Injil kepada siapa yang mau mendengarkan? Ya. Ya, Injil itu bukan Qur'annya orang. Bukan. Injil itu bukan Qur'annya orang. Ya. Dan memang kebanyakan orang memang tidak suka mendengarkan Injil lagi. Ya, tidak suka mendengarkan pengajaran lagi. Tidak suka mendengarkan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Orang lebih suka mencondongkan telinganya, makanya Alkitab bilang betul. Dengan hal-hal yang tidak penting. Satu mencekal satu menjebak satu menjelekkan satu tidak membahas ini, satu membahas. Jadi semua orang tidak fokus lagi dengan karya penyelamatan Kristus yang harus diberitakan. Nah, semua orang tidak fokus lagi. Jadi memang penonton-penonton ini lebih fokus mendengarkan sesuatu yang bukan Injil dan bukan pengajaran. Ya. Yang bukan Injil dan bukan pengajaran. Ya. Jadi saya di DM ini bukan sedikit, teman. Bukan satu orang yang DM. Kalau cuma satu orang, yang saya udah bilang, kalau cuma satu orang yang DM saya, it's okay. Kalau Uclim yang DM saya, ngata-ngatain saya ketawain balik. Tapi ini bukan cuma satu orang, nge-spam. Saya tidak tahu tujuan di balik itu, nge-spam sampai DM saya itu hampir ribuan kayak seperti itu. Itu maksudnya apa? Apakah direncanakan? Apakah direncanakan itu? Kalau saya mau tunjukkan DM, nanti malu sendiri. Hanya tipikal kalau saya mau menunjukkan DM, itu kubu siapa yang mend-DM saya, nanti malu sendiri. Tipikal saya bukan saling menjatuhkan.
harusnya si A yang jadi apologet, Bang RK tidak pantas. Itu bukan cuma satu orang. Ya. Bukan cuma satu orang. Jadi kalau saya mau tunjukkan DM itu, berapa banyak yang DM saya seperti itu bagi saya udah kacau. Ya. Jadi dia merasa bahwa dia sendiri yang berapologet di TikTok ini, yang lain tidak. Ya. Saya nggak tahu, makanya saya bilang saya bukan tipikal orang yang saling menjatuhkan satu sama lain. Saya bukan tipikal seperti itu. Saya lebih pilih kalau memang kita kritik pengajaran, ya, debat. Kalau memang saya bilang kalau mau debat dengan saya, ayo, nggak perlu pakai cara-cara yang seperti itu. Iya kan? Kalau mau berdebat dengan saya, ya secara Bible, ya secara Alkitab, sok mangga dengan saya. Nggak usah pakai cara-cara pecundang seperti itu, kan nggak bagus. Ya, kalau pakai cara-cara pecundang begitu, itu bagi saya bencong. Ya, itu cara kurang bagus. Ya, jadi memperalat para netizen ini, ya, itu kalau diklarifikasi pasti dia bilang apa? Bukan saya nggak pernah suruh. Iya nggak? Mengelaknya itu pasti ada, manusia itu pasti ada mengelaknya. Kalau kita suruh klarifikasi, pasti kita bilang gini, coba kamu klarifikasi ini. Pasti dia bilang itu bukan saya yang suruh, jadi untuk apa saya mencari pembenaran? Ya kan? Untuk apa saya cari pembenaran? Kalau saya suruh klarifikasi, itu pun percuma. Karena dia pasti mengelak. Saya nggak pernah suruh itu. Tapi akibat dari orang berkubu-berkubu seperti ini, itu jadi rusak. Jadi tipikal saya ini bukan saling menjatuhkan satu sama lain. Maka saya bilang, kalau mau berdebat dengan saya, nggak usah pakai cara pengecut seperti ini. Ya? Kalau mau pakai mau berdebat dengan saya, nggak usah pakai cara pengecut. Pakai cara yang betul-betul elegan. Ya, maka saya bilang, kalau dia merasa bahwa dia sendiri yang berapologet di TikTok ini, ya mangga, silakan. Saya mengundurkan diri jadi apologet. Dan memang saya bukan apologet. Udah selesai. Ya, saya bukan apologet. Udah. Oh, tinggal aja saya PK barbar. Udah selesai. Udah beralih. Iya. Jadi memang nggak bisa, teman. Saya memang udah betul. Marpeka kita barbar. Serius, udah. Karena apa? Membahas keimanan saja saling menyerang. Ya, membahas keimanan saja harus saling mencekal satu sama lain, antara apologet ini saling mencekal satu sama lain. Ya, lebih baik gak usah jadi apologet. Udah sekalian, daripada saya balik menyerang kalian dan kalian tidak suka dengan saya, ya udah saya berhenti jadi apologet. Saya beralih aja PK barbar. Udah selesai. Gitu kan? Sekarang kalau saya cari pembenaran, pasti kalian menyalahkan saya. Iya kan? Kalau saya cari pembenaran, pasti sekalian menyalahkan, RK nggak mungkin. Kenapa? Kalian itu sudah rabies. Ya, kalian ini sudah rabies, jadi susah. Gimana sih kalau bilang rabies? Ah, kayak gitu rabies. Udah anjing gila. Ya. Jadi saya nggak tahu maksud apa di balik itu. Saya nggak tahu ya. Ya, saya nggak tahu di balik itu. Ya, ya. Saya nggak tahu maksud di balik itu ya. Maka saya bilang, kalau mau berdebat dengan saya, ayo dengan saya. Kita cari room netral. Jangan hanya berani di room kamu sendiri. Ya, jangan hanya berani di room kamu sendiri. Ya, kalau mau cari room netral, kita dua berdebat di situ secara netral. Wah, itu oke. Jangan pakai cara pecundang, memperalat netizen lalu DM saya, nge-spam saya, RK, kamu nggak pantas jadi apologet, kamu nggak pantas jadi apologet. Ya, kamu nggak pantas. Yang apologet itu cuma si A, si B, si C. Kamu nggak pantas jadi apologet. Ya. Tapi kalau kita suruh klarifikasi, pasti mengelak tuh. Ya,
kebanyakan mulut licin. Ya. Jadi mulut licin, susah. Ya. Maka saya bilang kalian jangan rabies. Jadi memang inilah kekristenan yang anti kritik. Akhirnya mengalami kemunduran iman. Ya. Mau berdebat, saya bilang gini ya. Coba kalian lihat perdebatan antara Romo Patris Allegro dan juga Deki Ngadas, MYM dan lain-lain. Adakah mereka saling mencekal dan menjatuhkan satu sama lain? Itu murni perdebatan secara akademis. Dan menjadi edukasi bagi kita yang mendengarkan. Gitu kan? Itu perdebatan yang sehat. Tapi kalau diperdebat di dunia TikTok ini sudah berbeda, teman. Ya. Beda pandangan, anti kritik, akhirnya mencekal satu sama lain. Ini. Nah, jadi memang saya udah bilang teman-teman ya, silakan kalau teman-teman merasa hanya dirinya sendiri yang apologet, ya silakan, mangga. Ya, mangga. Ya, jadi ya kami ini bukan apologet dan saya sudah bilang saya bukan apologet sekarang. Ya, udah saya mengundurkan diri. Ya. Ya, karena memang apa? Di antara kita ini memang udah hancur. Ya. Udah hancur. Ya. Tidak ada kedewasaan satu sama lain. Nah, tidak ada kedewasaan satu sama lain. Ya, jadi memang susah berat, teman. Memang tujuannya adalah mencekal. Ya. Iya, betul Bang Hens. Jadinya saling menghujat satu sama lain. Ya. Kita mau mengkritik, nanti bilang kita menyerang. Bahkan ya, kritikan dianggap sebagai sebuah kritikan dalam pengajaran dianggap sebagai sebuah serangan, sebagai sebuah jatuhan, ya akhirnya berbalik menyerang kita lagi. Jadi itu sudah percuma di TikTok ini. Jadi memang udah gak ada guna lagi, teman. Ya, udah gak ada guna. Jadi saya mau suruh klarifikasi pun gak ada guna. Karena apa? Cari pembenaran. Nanti bilang, RK kamu cari pembenaran. RK kamu cari pembenaran. Semua mulut licin. Ya, semua mulut licin. Ya, jadi memang saya umumkan teman-teman, ya teman-teman yang lebih tahu lah ya, teman-teman yang lebih tahu, ya saya tidak tahu berhenti jadi apologet, ya ini masih 300 orang ya, saya berhenti jadi apologet sampai waktu yang tidak ditentukan teman-teman ya, sampai waktu yang tidak ditentukan. Ya teman-teman silakan cari orang-orang lain yang mengaku dirinya apologet, ya silakan. Ya, tidak. Saya tahu orang-orang yang rabies itu seperti apa, saya tahu. Ya, seperti itu. Saya berhenti jadi apologet. Udah selesai. Ya, nggak ada debat-debat lagi, udah nggak ada saya. Udah sampai waktu yang tidak ditentukan, saya udah. Ini kalian bilang, RK jangan berhenti beritakan Injil. Kalian nggak mau dengar Injil lagi. Bang RK coba beritakan Injil, Bang RK fokus. Masalahnya kebanyakan orang di TikTok ini tidak mau mendengarkan Injil lagi. Ya, tidak mau. Saya nggak pernah ditegur sama Romo-Romo. Ya, Romo-Romo tidak, bahkan saya ya setiap kali live dan pengajaran saya selalu ya ada evaluasi mingguan dan evaluasi bulan dengan para Romo-Romo dan pastor-pastor saya dekat-dekat saya. Saya nggak pernah ditegur. Ya, saya nggak pernah ditegur. Saya nggak pernah ditegur. Saya di sini ada beberapa seminari, kalangan para pastor yang ada di seminari, ya, selalu memberikan pengajaran kepada saya, nasihati saya. Saya nggak pernah ditegur sama Romo dan pastor-pastor, tidak pernah. Ya, tidak pernah. Kalau saya ada salah, mereka evaluasi saya selama 4 mata. Nggak pernah saya ditegur. Ya, hanya memang saya bilang di TikTok ini tidak ada yang mau dengarkan Injil lagi. Pengajaran itu tidak ada yang mau dengar lagi. Apa abang mau murtad ya? Enggak.
Saya pengikut Kristus sampai selesai. Ya. Tidak ada. Bang Irka beritakan Injil. Kalian sendiri tidak mau dengarkan Injil, teman. Ya. Tidak ada yang mau dengarkan Injil, teman. Pengajaran Alkitab tidak ada yang mau dengarkan Injil. Inilah saya bilang kemunduran iman di dalam iman Kristen. Kemunduran di dalam iman Kristen ini adalah ketika orang sudah tidak mau mendengarkan pengajaran Alkitabnya sendiri, tidak mau dengar. Rusak kekristenan. Ya, boleh kau mirroring dengan orang punya agama, boleh. Tetapi 70%, 80% yang kau bahas itu adalah iman kita. Orang tanya, kita jawab. Dia nakal, baru mirroring 1%, 2%, baru kita mirroring. Tapi memang kebanyakan orang, memang saya bilang, inilah kemunduran Kristen. Coba kalian pikirkan dan renungkan. Bagaimana dengan generasi-generasi kita ke depan? Anak cucu kita, anak didik kita, anak-anak kita ke depan. Kalau orang tuanya atau generasi sekarang ini tidak mau mendengarkan pengajaran Alkitab lagi, bagaimana dengan generasi-generasi ke depan? Hancur. Hancur generasi kita. Ya, hancur. Kenapa? Sudah tidak ada pengajaran lagi. Ya memang udah habis ini, udah kalian lihat saja PK Barbar saya udah selesai. Biar puas yang mend-DM saya, spam DM saya itu, ya. Yang spam DM saya, ya udah kalian puas, ya, kalian sudah puas, ya, saya udah secara terang-terangan mengatakan mengundurkan diri, ya, sampai waktu yang tidak ditentukan, ya, pergi saja kau, biar Joseph yang lanjut. Nah, ini ada orang-orang nih, ya, sampai waktu yang tidak ditentukan, ya, apa yang diberitakan kebenaran? Kebenaran apa yang diberitakan? Saya tanya. Kebenaran apa yang diberitakan? Coba, saya tanya kalian. Yang merasa diri apologet, kebenaran apa yang kalian beritakan? Coba, saya tanya kalian. Yang merasa diri apologet, kebenaran Injil apa yang kalian beritakan? Kebenaran apa yang kalian beritakan? Bible? Alkitab? Ya. Apa yang kalian beritakan? Memang saya memang saya akan close, memang udah close. Mungkin akun ini saya akan nggak pakai selama berapa, udah sampai waktu yang tidak ditentukan. Ya. Itulah Bang Sam. Saya juga memang saya akan tetap, kalau pengajaran tetap akan di YouTube, akan saya tetap pengajaran. Ya. Kalau untuk di TikTok memang saya menyerah. Saya menyerah, teman. Di TikTok saya menyerah karena memang kalau cuma saya udah bilang, kalau Uclim yang DM saya nggak masalah buat saya. Kalau cuma satu orang, dua orang, segelintir orang, ratusan orang yang DM saya, nggak masalah. Ini seperti ada unsur kesengajaan. Ya. Seperti ada unsur kesengajaan. Ya, dengan ribuan orang mend-DM saya, itu luar biasa. Ini memang udah ada unsur kesengajaan. Ya, kalau saya, hanya tipikal saya ini nggak biasa nge-spill kayak gitu, nggak biasa saya. Ya. Saya nggak biasa nge-spill orang, ya, nge-spill orang. Oh, ini DM-nya ini, nanti tertulis nama orang, kamu yang pantas jadi apologet harus ini. Ya, nanti namanya kedetek. Ya, saya bukan tipikal mau menjatuhkan orang. Ya, makanya saya bilang, ya, kalau kamu mau berdebat dengan saya dan tidak suka dengan saya, atau punya sesuatu, punya unak-unak dengan saya, berdebat dengan saya yuk. Ya, kamu keluar dari live kamu, jangan menjago kandang. Kamu keluar dari live kamu, saya keluar dari live saya, kita berargumentasi. Ya. Jangan pakai cara pecundang seperti itu, tidak bagus. Ya, itu
cara licik. Ya. Ya, jadi memang udahlah. Ya, kalau memang kalau mau berdebat dengan saya, yuk gas. Gas kita berdebat. Hanya nggak akan berani dia keluar dari kandangnya. Ya. Nggak akan berani. Ya, saya keluar dari kandang saya, live saya. Maka saya bilang nggak usah pakai cara pengecut seperti ini. Ya. Keluar dari kandangmu. Saya keluar dari kandang saya, kita berdebat. Selesai kau bubuk, saya buat itu. Hanya tipikal saya nggak mau seperti itu. Selama ini memang saya ya, saya nggak keraskan hati. Saya nggak keraskan hati, Ibu. Ya, saya nggak keraskan hati. Ya, hanya memang kayaknya memang di TikTok ini memang sudah tidak sehat. Sudah tidak sehat. Ya. Ya. Ya, jadi sudah tidak sehat. Ya, jadi memang saya udah lebih pilih ya udahlah. Ya, silakan sampai waktu yang tidak ditentukan ya saya tetap akan pelayanan. Ya, tetapi untuk di TikTok mungkin saya akan lebih beralih ke yang lainnya. Lebih pelayanan ya secara offline dan juga di YouTube mungkin saya lebih di situ. Kalau untuk TikTok mungkin saya udah selesai. Untuk Velane Sari dan lain-lain, tolong jangan bahas-bahas nama orang tempat di live saya. Ya. Ya. Gak usah bahas-bahas nama orang, ya Iskariot dan lain-lain. Saya anti. Ya, kalau saya mau ikut cara kalian untuk membahas nama orang di sini, saya bisa spill itu DM di sini. Ya. Ya. Saya bisa saja spill yang DM hampir ribuan orang DM saya di sini. Saya bisa spill. Hanya saya bukan tipikal gibah, tukang gibah. Nyebut nama orang, bukan tipikal saya. Ya, bukan tipikal saya gibah, ya. Nyebut nama orang di sini, ya, menjatuhkan orang. Bukan kelas saya menjatuhkan orang seperti itu. Ya. Tapi kalau kita suruh klarifikasi, mulut licin. Ya, kita kalau suruh klarifikasi, mulut licin, teman. Ya, jadi agak susah, teman. Ya. 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 Sangat-sangat mulut licin. Ya. Room ini, host ini, gibah si ini gibah si ini gibah si ini. Ya, semuanya mulut licin. Tapi semuanya cari pembenaran. Ya. Apologet di TikTok ini, Kristen ini, saya kasih tahu kalian ya. Bukan lagi memberitakan Injil, tetapi semuanya cari pembenaran. Semuanya membuat kubu, semua membuat benteng. Ya, tidak ada lagi pemberitaan Injil. Berbeda dengan orang-orang zaman dulu. Bapak-bapak gereja, para rasul dan lain semua memberitakan Injil. Apapun ini mereka beritakan Injil, gak ada. Tapi sekarang generasi kita sekarang ini apa? Udah enggak lagi. Semuanya membangun tembok Cina yang besar. Jangan ganggu, ini kandang saya. Jangan ganggu, ini kandang saya. Jangan lewati batas ini. Jadi semua mengalami kemunduran iman karena anti kritik terhadap pengajaran. Itu. Ya. Kalian dengar baik-baik ya. Dengar baik-baik. Kalau bilang RK begini-begini. Kau dengar baik-baik. Saya ini bukan orang tolol. Saya kasih tahu kalian. Saya ini bukan orang tolol. Ya. Saya bukan orang tolol. Ketika saya udah mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, saya melayani Tuhan. Tetapi dengan situasi seperti ini nggak sehat. Oh, RK cari ini, RK cari ini, RK cari kok. Kita semua gak usah munafik. Saya kasih tahu kalian ini. Gak usah munafik, saya bilang. Yang pertama kali, silakan tanya Sinandar. Yang pertama kali mengadakan debat PKPK di TikTok ini siapa? Saya sama Nandar. Pada saat itu teman-teman tahu apa enggak? Pada saat itu teman-teman tahu, ketika saya mengadakan debat PKPK pertama kali, berapa? 3-4 tahun lalu. Semua apologet Kristen itu mencomot saya. Ya, tetapi sekarang apa? Saya bilang munafik. Semuanya pada debat PKPK. Bilang bohong.
Ya kan? Dulu kita berdebat, saya berdebat PK 4 tahun lalu, saya dengan Nandar, dengan si Endang, kami dua pertama kali mengadakan debat PKPK itu kami berdua. Silakan tanya Nandar. Ya, 4 tahun lalu. Saat itu saya dicemooh habis-habisan, semua apologet saya dicemooh habis-habisan. Tapi sekarang apa? Munafik semuanya ikut kan? Ya, makanya saya bilang, saya udah di titik bawah mengatakan bahwa ini nggak sehat. Ya. Iya, dulu debat PKPK itu saya loh dengan Nandar itu. Awal mula itu saya dengan Nandar itu. Yuk RK debat aja, kita pakai timer, pakai PKPK gini-gini. Oh, dicemooh. Semua Kristen itu mencemooh saya habis-habisan. Mencemooh. 4 tahun lalu kah? Ya, kalau nggak salah. Ya, 4 tahun lalu saya dicemooh habis-habisan. Tapi sekarang apa? Apa sekarang yang terjadi, teman-teman? Hah? Apa sekarang yang terjadi? Semuanya pada ikut-ikutan kan? Itu yang saya bilang, munafik itu harus ada kadarnya. Gak usah munafik. Iya, saya cari koin, udah selesai. Saya memberitakan, Rasul Paulus mengatakan, saya memberitakan Injil, tapi saya hidup dari pelayanan saya. Itu kata Rasul Paulus. Saya memberitakan Injil, tapi saya hidup dari pelayanan saya. Ketika saya memberitakan Injil, saya ada dapat gift dan lain-lain. Itu saya hidup dari pelayanan saya. Tapi yang pada saat itu orang-orang, maka saya bilang apa? Belajar Alkitab dengan baik. Baca Alkitab dengan benar. Sekarang pada ikut semua. Ya. Saya kasih tahu kalian teman-teman ya. Saya ini bukan orang yang saya bisa bekerja. Ya, saya punya akademis yang bagus. Saya punya piagam-piagam yang bagus. Ya, punya piagam-piagam penghargaan, dan piagam penghargaan saya itu bukan embel-embel. Piagam penghargaan saya itu dari NGO semua, non government organization semua. Ya. Tapi memang apa? Memang sudah gak ada guna, piagam-piagam saya itu udah gak ada guna. Udah gak ada guna, teman-teman. Makanya saya bilang udahlah, gak apa-apa, saya mungkin saya udah nggak lagi apologet, mungkin sampai waktu yang tidak ditentukan. Ya, mungkin saya akan beralih, ya. Tapi saya akan fokus di YouTube juga, pengajaran di YouTube tetap saya akan berikan pengajaran, ya. Saya akan berikan pengajaran di YouTube, ya. Ya, tapi kalau untuk di sini saya nggak akan, ya. Ya, udah di TikTok memang saya udah angkat tangan, ya. Seperti itu. Ya, pelayanan offline tetap saya akan jalankan. Ya, tapi untuk di TikTok judul saya udah ini ya. Halo, selamat pagi. Oke, di bawah ya. Oke, silakan. Ya, kalian sudah nggak mau dengar Injil, pengajaran nggak suka. Kalian lebih suka dengarkan orang punya kitab kan? Halo, selamat pagi. Shalom. Shalom, Pak. Gimana, Pak? Gini aja, Pak. Istilahnya saya suka juga sama RK. Kenapa kok bisa begitu gitu loh? Apa sih permasalahannya? Kan Anda kan tidak ada permasalahan dengan apologet lain. Nah, ini yang Bapak harus tahu, Pak. Kita nggak tahu motif di balik itu, teman. Saya memang tidak pernah ada masalah dengan apologet apapun, siapapun saya tidak pernah masalah, karena saya tidak pernah menyinggung orang. Ya. Tetapi saya cukup kaget, ya, 3 hari, 4 hari yang sudah terjadi ini, saya nggak tahu ada unsur kesengajaan atau apa, saya nggak tahu. Ya, jadi banyak yang mend-DM saya ini, bilang, RK kamu bukan apologet, yang apologet cuma si A. Kalau cuma 1 orang atau cuma 200 orang itu tidak masalah. Ini udah mencapai 600 ke atas. 600-an ke atas yang mend-DM saya seperti itu. Kalau bukan itu ada unsur kesengajaan. Karena apa? Jadi menurut mereka yang apologet itu cuma si A, si B, si C. Saya bukan. Ya, jadi kalau memang, maka saya bilang, kalau tidak suka dengan cara saya berapologet, ya kamu silakan berdebat dengan saya. Gak usah pakai cara picik.
menggunakan netizen untuk menyerang saya itu nggak bagus. Makanya saya bilang jangan jadi rabies. Wah, memang parah ini. Sebenarnya saya suka sih apa namanya. Gak usah ngomong nama orang, karena saya nggak biasa gibah nama orang di sini. Oke. Tahu saya tahu. Oke. Saya senang dengan apa itu namanya percakapanmu tentang soal Injil. Saya suka. Saya belajar dari kamu banyak sekali. Akhirnya saya istilahnya saya praktekkan keluar. Saya juga menginjilin apa yang kamu katakan itu semua benar. Tapi saya suka sekali kenapa kok tiba-tiba saya kaget dengan perkataanmu ini, kok mau ingin mundur itu istilahnya gimana ya? Saya kayaknya kehilangan seorang guru gitu loh istilahnya. Saya banyak belajar dari kamu soalnya, sering nonton kamu gitu loh. Tapi kenapa ya kok bisa kayak gitu? Saya kaget, bener kaget. Karena gini Pak. Aduh, nggak enak. Karena gini Pak, ada yang merasa dirinya itu senior, ya, ada yang merasa dirinya itu senior dan merasa bahwa dirinya sendirilah yang apologet, gitu, ya. Jadi saya nggak tahu motif apa di balik itu. Ya, saya nggak tahu motif apa di balik itu sehingga membuat saya ya menggunakan netizen untuk menyerang saya itu. Itu saya nggak tahu motifnya apa. Mencekal pemberitaan Injil, saya nggak tahu motifnya apa. Apakah hanya mau dia sendiri yang ada di TikTok ini? Ya, itu kembali pada itu. Ya silakan. Jadi kalau untuk mau menanyakan Bible, Alkitab dan serangan, ya silakan tanyakan pengajaran itu kepada orang yang merasa dirinya apologet. Itu, Bang. Nah, soalnya saya banyak belajar dari kamu soalnya. Banyak sekali yang aku tangkap dari kebenaran perkataanmu tentang penginjilan itu banyak sekali. Makanya saya senang. Itulah kekagetan saya. Saya sungguh menyayangkan sekali bila kamu mundur. Tolong kalau bisalah dipikirkan kembali. Jangan hiraukan semuanya itu. Mungkin itu rencana iblis untuk menjebak kita-kita yang percaya sama Tuhan ya. Gimana ya? Pikirku seperti itulah intinya. Kok bisa seperti ini gitu loh? Kok saling menjatuhkan sesama anak-anak Tuhan? Iya. Saya juga bingung. Sekarang saya tanya Bang Rio, selama ini ada nggak saya masalah dengan apologet? Nggak ada. Nah, tetapi pengajaran saya, Bang, ya, pengajaran saya, maka saya bilang kita berbeda pandangan itu hal biasa. Hal biasa, memang benar. Ya, itu dinamika. Kita belajar dari pendebat-pendebat senior seperti Romo Patris dan juga Deki Ngadas, Pak MEM, Pak Esra Soru. Mereka berdebat keras, tetapi itulah dinamika dalam dunia debat. Jadi tidak saling mencekal satu sama lain. Itu betul-betul mengedukasi kita pendengar. Tetapi bedanya di TikTok ini tidak sehat, Pak. Iya, benar itu benar. Motif di balik itu memang tidak sehat. Caranya itu tidak sehat. Benar. Saya nggak perlu menyebut mereknya. Kalau saya mau spill sekarang, ya itu akun asli semua. Ya. Yang mendm saya itu akun asli semua. Kalau saya mau spill sekarang, nanti bilang saya cari pembenaran. Jadi percuma saya men-spill siapa yang mendm dan menuliskan nama yang menjadi apologet junjungan mereka. Itu percuma, saya tetap akan disalahkan. Maka saya bilang udah jadi rabies semua. Jadi percuma. Jadi saya bukan tipikal mensipil untuk mencari pembenaran, itu tidak ada guna. Benar. Bagus. Ya, memang saya setuju. Karena apa? Nah, kekaguman saya waktu Anda itu mengalahkan Bang Zuma itu, saya sangat kagum sekali itu. Memang benar-benar jenius. Kebenaran ada yang kau katakan memang. Akhirnya Zuma mengakui juga kan. Itu dari situ saya banyak belajar dan sering nonton RK meskipun saya bekerja kan jarang juga. Kadang malam RK live sebentar juga aku nonton. Dari situlah saya belajar dari dirimu. Itu dah saya gimana ya? Sungguh sangat disayangkan bila mundur gitu loh. Istilahnya biar saya Protestan, tapi saya senang
pembelajaran, bisa belajar banyak dari RK saya, belajar banyak tentang Injil, semua terbuka semuanya itu. Ya, saya mohon gitulah, janganlah Ya. nyerah RK. Kalau memang ya keputusanmu bulat untuk mundur, ya itu kan hak kamu. Saya juga nggak punya hak untuk istilahnya untuk tetap berapologet gitu. Istilahnya ya terserah. Situ Tuhan Yesus memberkati selalu. Semangat. Ya. Oke RK. Terima kasih Bang masukannya Bang ya. Ya. Oke. Tuhan Terima kasih. memberkati Bang ya. Turunkan, boleh turunkan ya. Ya. Tuhan memberkati. Ya, Tuhan memberkati ya. Ya, saya nggak tahu ini saya mundurnya berehat sejenaknya sampai kapan saya nggak tahu ya. Ya, saya nggak tahu. Karena apa, teman-teman ya? Saya udah bilang pengajaran yang saya sampaikan itu tidak kena dengan orang-orang di TikTok. Ya. Kenapa saya bilang pengajaran yang saya sampaikan itu tidak benar, tidak mengena di TikTok? Karena apa? Semuanya sudah anti kritik. Ya. Jadi pengajaran Alkitab ini memang kebanyakan orang di TikTok ini sudah tidak mau dengar. Ya. Ketika kita memberikan pengajaran dan berbeda pandangan dengan si A, si B, atau si C, kita dibilang menyerang. Ya kan? Benar gak? Benar gak yang saya ngomong? Ketika kita memberikan sebuah perbandingan argumentasi, ingat, perbandingan argumentasi, kita dianggap menyerang si A. Kita dianggap menyerang si B. Kita dianggap menyerang si C. Dinamika dan perbedaan pendapat itu hal biasa. Tetapi perbedaan pendapat dan dinamika yang terjadi di TikTok ini bukan menjadi luar biasa. Karena apa? Berbeda pendapat terakhir apa? Aib dibuka. Berbeda pendapat dalam pengajaran, aib satu dibuka, aib si C dibuka, aib si B dibuka. Itu semuanya. Saling mencekal satu sama lain, menggunakan para netizen untuk menyerang apologet lain. Ini kan mental saya, teman. Maka saya udah bilang, kalau hanya ucilim-ucilim yang DM saya itu hal biasa. Kalau hanya ucilim-ucilim yang mendm saya itu hal biasa, teman. Kalau hanya orang Kristen yang hanya 200 orang, 300 orang, itu hal biasa buat saya untuk gak usah ini. Ini spam, teman. Ya. Ini spam. Ya, di spam. Hanya kalau saya mau spill DM-nya, nanti kelihatan nama siapa yang junjungan apologet mereka yang mereka junjung itu kelihatan di sini. Hanya saya bukan tipikal orang yang sebut merek dan juga pada akhirnya membuat kegaduhan lebih-lebih lagi, saya bukan tipikal. Jadi silakan kalau kalian merasa pengajaran beliau, pengajaran Alkitab beliau lebih bagus, silakan ke dia. Ya. Apakah dia mengajarkan Alkitab? Mikir. Maka saya bilang, RK kami ini pingin dengar Alkitab, kami pingin dengar Injil. Saya udah bilang tidak ada yang mau dengarkan Injil lagi. Ya. Tidak ada yang mau dengarkan Injil lagi, tidak ada. Makanya genaplah firman Tuhan di dalam Markus pasal 7 kalau tidak salah. Orang lebih mencondongkan hal-hal yang tidak dengan Injil lagi, tetapi berbaur hal-hal dongeng. Ya kan? Hal-hal dongeng. Nah, tidak ada yang larang kau bahas mirroring dengan agama orang, tidak ada yang larang. Tidak ada yang larang. Makanya saya bilang, kalian mengerti nggak definisi dari apologet itu seperti apa? Kalian tahu nggak definisi dari apologet itu seperti apa? Kalian tahu nggak? Gak ngerti. Apologet itu artinya apa? Saya tanya kalian, apologet itu artinya apa? Ada yang tahu apa arti apologet? Gak ada yang tahu. Kalaupun tahu, tutup telinga. Makanya adalah tutup telinga.
Kalau orang omong defense. Jadi pengajaran itu kalian sudah tutup telinga. Ya, sudah tutup telinga. Ya, kita mempertahankan iman defense. Ya. Pembelaan. Kalau pembelaan berarti Alkitab lah yang menjawab Alkitab. Ya. Alkitab lah yang menjawab Alkitab. Bahwa Alkitab itu benar. Kan? Tapi enggak. Ketika kau melakukan sesuatu di luar daripada itu, ya apakah kitab itu benar untuk membenarkan Alkitab? Logikanya di situ. Tapi semua orang sudah tidak mau lagi. Semua orang, makanya saya udah bilang ya, saya tidak udah berpikir bahwa udah cukup lah ya, udah cukup untuk berapologet. Saya rasa saya udah cukup untuk berapologet di TikTok ini, saya rasa udah cukup. Ya, saya tidak tahu sampai waktu yang tidak ditentukan. Ya, saya nggak tahu sampai waktu yang tidak ditentukan. Ya, mau bagaimana teman? Ketika kita melakukan perbandingan argumentasi saja dianggap sebagai sebuah penyerangan terhadap subjek tertentu atau objek tertentu atau pribadi tertentu, itu sudah fatal. Makanya saya bilang belajarlah kedewasaan iman itu dari para pendebat-pendebat kita. Coba kurang bagaimana debat Patrice Allegro sama Deki Ngadas. Kurang bagaimana perdebatan Patrice Allegro dengan MYM. Tapi adakah mereka saling mencekal di situ? Nah, itu perdebatan yang dewasa. Diskusi yang dewasa, bukan masalah bicara talenta masing-masing. Itu omong kosong, itu pembelaan. Kalau kita semua cari pembelaan, itu mulut manis tadi saya bilang, mulut licin. Ya. Tidak ada yang bapet. Sudah rasa cukup kan? Silakan. Kalau memang hanya dia sendiri yang mau berdiri di TikTok ini, ya silakan. Jadi tidak ada, inilah orang-orang sirik kau. Ini kan rabies kalian. Ya. Kalau pengajaran perbandingan argumentasi itu sudah dianggap sebagai sebuah penyerangan, berarti kalian itu tidak dewasa iman kalian. Ya, tidak dewasa iman kalian. Saya bilang gak usah pakai cara picik. Ya, gak usah pakai cara picik. Ya, kalau pingin mencekal saya udah bilang, yuk debat dengan saya, akademis. Keluar dari kandangmu, saya keluar dari kandang saya. Kita berdebat sesama Kristen. Biar rusak sekalian toh. Benar gak? Kamu keluar dari kandang, jangan hanya di kandang saya. Hanya berani ngomong di kandangmu, itu subjektif semuanya. Ya. Jadi bahkan saya bilang, wah ini berat, TikTok ini berat, saya bilang. Ya, terlalu berat. Makanya serba salah teman. Ya, serba salah ya. Jadi it's okay lah teman, it's okay lah ya. Ya, sabar. Saya naikkan dulu ya. Saya naikkan dulu. Saya memang udah mau rehat dulu teman-teman ya. Di bawah dulu ya. Saya nggak mau nyebut merek di sini teman-teman karena semuanya rabies. Agak berat. Pagi bro. Pagi Bro, saran aja nih. Saya suka nonton RK ya. Jangan pernah mengatakan mundur anak-anak Tuhan Yesus, terutama Katolik. Kita sama-sama Katolik. Kalau rehat silakan rehat, tapi jangan pernah bilang mundur. Ya, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ya, kita sama-sama tahu itu. Banyak serigala berbulu domba. Teruskan bro, jangan takut. Nggak, RK nggak ada yang salah, nggak. RK nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Ya, jangan bilang mundur ya bro. Ini saran aja dari saya. Jangan takut memberitakan firman Tuhan Yesus. Teruskan. Entah bagaimana medianya, entah bagaimana caranya. Tapi jangan pernah berkata mundur. Oke bro? Oke, terima kasih Pak. Tetap semangat, berkata dalam. Ya,
Berkah dalam Bang. Makasih banyak ya masukannya. Sama-sama. Makasih. Ya. Ya memang pertandingan belum selesai ini kayaknya. Memang betul. Tapi memang saya udah rasa bahwa ngeri kali teman, Bah. Ngeri kali, Bah. Serius. TikTok ini ngeri kali, Bah. Ya, jangan pikir ya, walaupun saya tidak pernah menyenggol orang di TikTok ini, teman. Ya, sama sekali tidak pernah menyenggol orang di TikTok ini. Ya, tidak pernah menyenggol orang, tetapi saya nggak tahu pengajaran-pengajaran saya ini mungkin apakah dia merasa tersinggung dengan pengajaran-pengajaran saya? Ya, apakah pengajaran-pengajaran saya lakukan ini merasa tersinggung? Ya. Ngeri teman, ngeri teman. Ya. Contohnya kayak kemarin saja, saya nggak usah kasih ini ya. Saya ambil kasih contoh sederhana. Ketika saya membuat video ya terkait salib dan lain-lain saja, itu saja selesai teman saya. Ya. Itu saja selesai. Maka saya bilang perbedaan pendapat itu bukan menjadi suatu ini. Jadi saya nggak tahu seperti apa sampai dengan netizen banyak. Kalau saya bilang cuma 200 orang sih nggak apa-apa. Kalau sudah sampai lebih, oh bagi saya ini ada sesuatu, ini ada tujuan, ada motif di balik ini. Jadi ada motif di balik ini. Ya, ada motif di balik ini, teman. Kalau saya mau spill bisa sekarang ini. Ya. Sekarang kalau saya memberitakan Injil, ya, ini ada orang di bawah nih. Saya tersinggung, ya, Juliana. Sebab itu mematikan. Saya tersinggung kalau disebut nama. Nah sekarang kalau kalian tidak mau tersinggung, kenapa senggol saya? Ya, saya nggak tersinggung, saya tersinggung. Sekarang kalau saya sebut namanya, ya, gimana tuh? Ya kan? Kalau saya sebut itu, aduh Tuhan Yesus, saya kalau spill itu DM itu gimana? Saya kalau spill DM itu gimana tuh? Orang-orangnya itu. Itu bukan akun palsu, akun asli. Betul-betul terang-terangan. Ya, maka saya bilang, udahlah silakan berapologet. Ya, saya mungkin ya seperti abang tadi, mungkin saya rehat sejenak dulu. Ya. Sekarang kalian ini berani mencubit orang, netizen on ini berani mencubit orang, tapi giliran dicubit balik. Ketika saya cubit balik kalian nggak mau kan? Kalian nggak mau kan? Maka saya bilang, kekristenan mengalami kemunduran iman. Kenapa? Tidak mau, ya, tidak mau diberikan kritikan seperti itu, tidak mau. Jadi saya bilang kekristenan mengalami pengunduran iman. Dikritik nanti bilang diserang. Tolong dong jangan serang ini. Semua orang punya talenta. Ini bahasa-bahasa basi buat saya. Tolong dong ini dengan caranya masing-masing, ini dengan caranya masing-masing, ini dengan caranya masing-masing. Basi itu. Itu cara basi buat saya itu. Itu omong kosong. Itu omong kosong buat saya. Ya. Itu omong kosong. Jadi kalian ini mau cubit orang, mau ganggu orang, punya motif mengganggu orang, tetapi giliran dicubit balik, kalian ini merasa apa? Tersakiti, playing victim. Jadi banyak orang yang merasa playing victim di sini, teman. Di TikTok ini banyak yang playing victim. Dikasih kritikal dan perbandingan argumentasi saja playing victim. Iya. Ini playing victim, teman. Banyak orang munafik di TikTok ini. Kenapa? Dicubit nangis, merasa tersakiti, playing victim. Dikasih perbandingan argumentasi, merasa tersakiti, itu. Ya. Semua merasa tersakiti, teman.
Nah, saya bilang mental-mental seperti ini mental kerupuk, mental tempe. Ini mental tempe ini. Maka saya bilang, kalau kamu tidak terima dikatakan mental tempe, ayolah berdebat dengan saya. Ya kan? Berdebat dengan saya. Kau jangan bilang suruh saya ke room kamu atau ke live kamu. Itu penakut itu. Ya. Kalau mau berdebat ke live saya, itu penakut. Kau keluar dari kandang kau, saya keluar dari kandang saya, kita berdebat di luar. Room tengah-tengah, ambil Superboy. Kamu yang mendalilkan, kamu yang bertanggung jawab. Kalau bukan saya yang hancur, kau yang hancur. Selesai. Saya udah siap. Saya udah bilang, saya udah siap untuk hancur. Udah siap saya. Nah, tapi apa? Ketika saya ngomong seperti ini saja merasa playing victim kan? Ya, merasa tersakiti kan? Kalian di bawah? Ya kan? Kalian merasa tersakiti kan ketika saya ngomong seperti ini? Tersakiti kan? Maka saya bilang apa? Kalian tuh perlu vaksinasi. Ya, vaksinasi penting. Ya, jadi perlu vaksinasi. Maka saya bilang, udahlah kalau kalian mau berapologet ya hanya orang-orang yang apologet ya silakan apologet lah di situ. Karena hanya kalian yang merasa dirinya apologet. Kami semua yang pengajar-pengajar ini bukan apologet. Ya kan? Maka saya bilang, kalian sudah merusak tatanan dan maksud arti tujuan dalam Alkitab tentang apologet itu. Ya, kalian merusak. Ya kami bukan apologet lagi. Saya bukan apologet. Jadi gak usah tanya Alkitab ke saya. Silakan kalian naik ke live-nya orang itu atau siapapun yang merasa yang mengaku dirinya apologet. Coba kalian tanya Alkitab. Berani nggak dia bahas? Nggak ada berani. Kenapa? Nggak akan berani itu. Ya. Tidak ada berani. Coba sok ditanya. Naik ke atas. Saya mau tanya Alkitab boleh nggak? Nggak akan. Saya mau tanya Alkitab kamu berani? Nggak akan. Merasa dirinya apologet, kita yang lain semua ini bukan apologet, begitu. Ini makanya saya bilang ini kacau ini. Makanya saya bilang kemunduran dalam keimanan adalah ketika orang sudah anti kritik itu hancur. Ya, itu sudah antuk. Gak usah bahas-bahas nama orang di kolom komentar ya. Ya. Gak usah bahas-bahas kolom komentar itu gak penting. Ini rusak teman. Ya, rusak. Makanya saya bilang teman-teman, ya jangan marah, jangan tersinggung. Ya. Saya rehat sampai waktu yang tidak ditentukan. Jadi saya mulai sekarang bukan apologet. Ya. Saya mulai sekarang bukan apologet, saya rehat sampai waktu yang tidak ditentukan. Entahlah saya buat apa. Mar PKPK barbar kah, mandi lumpur kah, apakah, udah itu aja lah. Sekalian saya gak mau munafik, udah mar PKPK saya mandi lumpur, udah selesai. Ya, udah saya mandi lumpur sekalian. Ya, ya PK barbar aja saya, udah. Ya. Udah PK barbar, gak mau yang lain-lain. Ya. Udah gak peduli saya udah. Daripada apa? Daripada kita berselimut sebuah kemunafikan. Kita berselimut sebuah kemunafikan di TikTok ini sesama apologet. Kita berselimut kemunafikan semua. Semuanya merasa paling tersakiti. Ya kan? Kalian belajar sama uclim-uclim itu teman. Coba kalian belajar dari uclim-uclim itu. Mereka ada permasalahan di dalam internetnya. Adakah mereka saling menjatuhkan satu sama lain? Mereka tutup bungkus rapat-rapat sesama Kristen. Mereka tutup bungkus rapat-rapat. Ya kan? Tutup bungkus mereka rapat-rapat. Lah kita mengkritik dan melakukan perbandingan argumentasi saja dibilang menyerang. Tidak sanggup berargumentasi kiri kanan saling ini. Tidak mau terima kritikan. Merasa playing victim, merasa direndahkan. Merasa diserang, akhirnya apa? Mulai membuka aib satu-satu. Karena apa? Kita tidak dewasa dalam hal ini, teman. Ya.
Ini kita tidak dewasa dalam hal ini. Semuanya merasa ini menyerang satu. Tiba-tiba ada yang menangis. Tiba-tiba ada yang merasa bahwa, oh, ini orang ini menyerang saya. Ya, dia bukan apologet. Ini. Ini parah, teman. Gak usah bahas satu orang saja. Semua kita sama. Jadi jangan typing di bawah Rudy Iskariot dan lain-lain. Gak usah bahas nama orang. Kita semua sama. Kita semua ini merasa tersakiti semua. Munafik semua kita di TikTok ini. Pelayanan kita semua munafik semua di TikTok ini. Ya. Gak usah bahas-bahas Rudy Yohanes. Gak usah bahas-bahas si ini, si itu. Gak usah kalian bahas. Gak usah typing di kolom komentar. Ya. Orang-orang yang suka ngegibah nama orang, ya, gibah nama orang, gak usah masuk ke room saya. Ya, saya bilang ini kalian ini botol permanen semua kalian ini. Ya. Rusak, teman. Maka saya bagaimana kita bisa mengalahkan para pendebat-pendebat uclim-uclim? Bagaimana kita bisa sementara intern kita sendiri seperti ini, teman? Enggak, ini harus dibuka, bukan masalah emosi, ini harus dibuka, teman. Ya, bagaimana kita bisa mengalahkan uclim-uclim? Dikit-dikit masalah ini. Dikit-dikit buka masalah ini. Ya, enggak, saya orang timur, Ibu. Ya, ini bukan emosi, saya orang timur. Ya, saya orang timur. Memang nada saya, intonasi saya seperti ini. Ya, intonasi seperti ini. Saya bilang ini orang ini parah, teman, parah. Ya, saya orang timur, memang nada saya seperti ini. Ya. Ya memang enggak, kalau memang mundur ya memang itu kan mau kalian kan? Karena hanya pihak tertentu saja yang kalian anggap apologet kan? Ya kalaupun saya mundur kan tidak apa-apa. Karena hanya pihak tertentu. Karena memang apa? Ini motivasi. Makanya saya dulu ketika saya belajar dari Pak Tong, ya Pak Stephen Tong, itu namanya apa? Purest motivation. Ketika kau mau melayani Tuhan di hadapan Tuhan, kau harus memiliki motivasi yang murni di hadapan Tuhan. Tapi sudah berbeda, teman. Orang yang memiliki purest motivation itu sudah berbeda. Kenapa saya bilang sudah berbeda? Ya. Mencekal si A mencekal si B mencekal si C, si ini mencekal si ini. Ya. Merasa bahwa, oh ini orang tidak boleh menyaingi saya, gini-gini. Kita ini rekan, Alkitab mengatakan kita ini rekan sekerja Allah loh. Ya, kita ini rekan sekerja Allah. Ya. Tapi memang sudah berat, teman. Ya, sudah berat. Ya, makanya saya bilang bukan saya kecewa, ya, saya tidak pernah saya kecewa, tetapi bukan berarti saya ada yang typing ujung RK mualaf aja. Kau dengar baik-baik ya. Sekecewa-kecewanya saya dengan sesama Kristen, ya saya tidak akan tinggalkan iman saya. Kau dengar saya baik-baik. Ya. Kau dengar baik-baik. Sekecewa-kecewa saya ini bukan lemah iman, teman. Ya, saya ini bukan lemah iman. Sekecewa-kecewanya saya dengan sesama Kristen, saya tidak akan tinggalkan iman saya. Saya kasih tahu kalian. Jadi jangan berharap, karena saya bukan iman lemah kayak si Jiraya dulu. Ya, karena disakiti sesama Kristen, dia telang malam ini langsung mualaf. Tiba-tiba kembali lagi menjadi Kristen. Saya bukan tipikal seperti itu, teman. Ya. Jadi memang, ya saya udah bilang ya, kita semua ini karena apa? Tidak mendengarkan pengajaran Alkitab dengan baik, lebih fokus dengan yang lain. Akhirnya apa? Tidak bisa membedakan mana pengajaran yang benar, mana pengajaran yang fundamental, mana pengajaran secara ajar para rasul. Ya, kita semua sudah tidak bisa bedakan. Yang kita tahu adalah apa? Hujat uclim, hujat uclim. Ya,
Yang kita tahu cuma apa? Ayo hujat Uclim, hujat Uclim. Kalau buat Uclim kesal itu udah senang semua. Ini ya teman-teman. Karena apa? Udah butanya mata kita semua ini, teman. Udah butanya mata kita, teman. RK itu bukan hujat, itu sesuai dalil dan lain-lain. Baru kau tidak belajar kau Alkitab, kau omong kosong. Coba saya tanya. RK itu bukan menghujat, itu sesuai dalil dan itu mulut manis, omong kosong. Kau tidak fokus dengan kau punya Alkitab kah? Omong kosong kalian ini, mulut manis. Ketika saya omong begini, tersakiti semua ini. Ini teman, saya udah bilang, ini karena ada orang baru masuk. Ya, bukan cuma satu orang. Kalau Uclim yang DM saya itu nggak masalah, teman. Hal biasa, Uclim hujat saya itu hal biasa. Kalau cuma 200 orang, 300 orang Kristen yang mend-DM saya, itu hal biasa buat saya. Ini udah seperti spam. RK kamu, ini bukan cuma satu orang, akun asli semua. Ya. RK kamu nggak pantas jadi apologet, yang pantas jadi apologet itu hanya si A. Kamu nggak pantas RK. Yang jadi apologet harus si B. Kamu nggak pantas RK. Kamu nggak usah jadi apologet. Jadi kita yang memberikan pengajaran ini bukan apologet kah? Coba pikir. Kita yang memberikan pengajaran ini bukan apologet kah? Jadi bukan cuma satu orang. Saya tidak tahu kalau sudah banyak orang yang mend-DM saya seperti itu, saya tidak tahu motifnya apa. Motifnya apa di balik itu? Motifnya apa kalau sudah seperti itu? Sampai kau ini saya praduga. Apakah kau memperalat netizenmu untuk memberikan sebuah hipnotis kepada netizenmu agar netizenmu membenci saya? Coba. Apakah kamu sengaja memberikan hipnotis kepada netizenmu agar netizenmu membenci saya? Seperti itu. Wah, parah nih, guys. Parah, guys. Ini ada orang di bawah nih. Jangan percaya, ini kan berani, ini kan munafik. Jangan percaya omongan RK. Kau ketakutan, teman. Itu Kristen itu, teman. Ini ketakutan. Udah tenang, bre. Gue bukan apologet lagi sekarang, bre. Gak usah takut, bre. Gak usah takut, gue bukan apologet. Udah. Nanti besok kalian saya lihat saya PK barbar. Udah, selesai. Jadi yang apologet, jadi ini bukan motivasinya, bukan pelayan. Jadi ingin memboikot, ya. Memboikot TikTok ini. Coba kalian pikir. Ingin berusaha memboikot TikTok ini, memonopoli TikTok ini, bahwa apakah dia sendiri yang berapologet di TikTok ini? Coba pikir. Ya. Gak ada yang bahas nama orang di sini. Nah, ini orang-orang nih, tiba-tiba di bawah ini udah merasa tersakiti, playing victim. Merasa tersakiti, playing victim. Nih orang-orang di bawah ini merasa tersakiti di bawah semua nih. Saya nggak nyebut merek loh di sini. Nah, demikian tadi kamu ini yang dimana para header-headernya Edis mengamuk sama si RK baru di Hades ya. Dan ada si Nathan juga, dia menantang si siapa tuh Edis sama si RK ya, mungkin ya itulah, ketika mereka ini berbuat jahat, maka kejahatan itu dikembalikan kepada mereka ya. Allah kembalikan kejahatan-kejahatan itu kepada mereka, sehingga mereka kesakitan, berkaing-kaing macam anjing yang melipat ekornya, ya kan gitu. lari terkencing-kencing ya, lari terbirit-birit sambil melipat ekornya. Itulah para penista ya. Nah, di sini para herder di sini memang barbar. Seru juga sih.
atas kebenciannya mereka terhadap umat Islam, akhirnya mereka saling serang satu dengan yang lain sesama mereka. Nah, ini buat kita terhibur nih kaum muslimin ya, dapat tertawa tertiwi. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Rifdu Sani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب